tua ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Ya ampun mas kan dapil sini, mendingan turun deh mas, mendingan lihat deh langsung deh. Nah gini deh mas, ini kan ada yang mau masuk lagi 30, kita bagi 2 aja deh mas. Mas 15 ya 15, yang 15 dengan cara mas, yang 15 kita lanjutkan dengan cara kita dibina di barak militer. Lebih baik action mas daripada terus kita bikin wacana ya. Menekankan bahwa teori itu bisa berbeda dengan kejadian yang ada di lapangan. Teori psikologi itu bersifat generalisasi, tapi dalam prakteknya teori psikologi itu juga belum tentu bisa diterapkan di seseorang gitu loh. Jadi balik lagi, kalau cuma ngomongin teori doang, teori itu banyak banget, tapi balik lagi untuk kerja nyatanya ya mesti elu sendiri yang turun terjun langsung ke lapangannya, lihat individu anak-anaknya seperti apa. Nah, ini netizen seorang psikolog aja ngerti teori itu belum tentu bisa diterapkan di kenyataannya. Di kenyataannya itu bisa berbeda dengan apa yang diterapkan di teori. Apa yang dibahas sama Verrel Bramasta itu hanya physical approach gitu loh. Sedangkan dalam psikologi itu approachment itu nggak cuman fisik aja gitu loh. Kenapa langsung berpikiran pendekatan fisik gitu? Emang menurut Verrel tuh di barak TNI itu mereka tuh diapain gitu? Ada psychodynamic approach, ada behavior approach, ada cognitive approach, Dengar ada tuh Bang humanistic Farel. approach, ada sociocultural approach, ada banyak, dan itu harus diterapkan ke individunya masing-masing. Semua individu itu nggak bisa sama approach-nya. Bahkan ya dalam psikologi sendiri itu juga ada reinforcement atau penghargaan dan ada punishment atau hukuman. Jawa Barat tuh biar tahu gitu. Atau gini, Verrel aja sendiri ya yang mendidik anak-anak nakal itu menurut teori yang benar menurut Verrel. Makanya waktu itu gue pernah buat konten ya, konten tentang KDM Kang Deddy Mulyadi. Di situ ada yang bilang kalau Kang Deddy Mulyadi itu sejak menjabat itu tidak pernah datang ke kantor gitu, tidak pernah nyetor muka gitu ke kantor karena terlalu sering ke lapangan. Lah menurut saya bagusnya seperti itu. Cuma pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa apa yang dibicarakan, yang diomongkan oleh Mas Farel tersebut sangat-sangat benar. Kalau menurut teori kajian pendidikan, bagaimana cara menangani siswa dengan cara yang begitu elegan, dengan begitu tertata rapi, itu bisa dilaksanakan jika anak yang memang tidak bermasalah. Lakukan oleh Kang Deddy itu adalah bagi siswa-siswa yang bermasalah, yang tidak bisa lagi ditangani oleh orang tua, bahkan oleh, saya yakin oleh KPAI, Komnas HAM yang hanya cuap-cuap saja, atau pejabat negara atau kementerian yang hanya mengurusi kurikulum dan juga masalah kesejahteraan guru yang tidak ada habis-habisnya dengan berbagai aplikasi. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Saya Verrel Bramasta, anggota DPR RI Komisi 10 dari daerah pemilihan Jabar 7. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Kita semua perlu melihat hal ini lebih mendalam. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang bagi para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa
anak yang berhadapan dengan hukum, ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang, termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders, seperti lembaga sosial dan pendidikan, counselor, pihak orang tua, ataupun berbagai stakeholders lainnya, dan bukan melalui instansi militer. Sejumlah pemerhati pendidikan juga mengingatkan saya bahwa layaknya seorang dokter, kita perlu terlebih dahulu mendiagnosa akar permasalahan ataupun penyakit dari pasien sebelum mereka menentukan metode untuk mengobatinya. Jangan sampai niat yang baik tidak selaras karena dengan cara yang tidak tepat. Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, saya rasa penting untuk kita semua bisa mencermati persoalan ini dengan baik. Tentunya mengenai pendekatan pembinaan yang akan diterapkan. Setiap intervensi terhadap perilaku anak tentu perlu mempertimbangkan interaksi mereka dengan lingkungan sosial secara menyeluruh. Sebagaimana ditekankan dalam HBSE, Human Behavior in Social Environment, artinya pembinaan itu tidak cukup semata-mata hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga harus menyentuh berbagai aspek seperti psikologis, spiritual, emosional, dan juga kultural dalam ekosistem kehidupan seorang anak. Saya juga akan mendorong di Komisi 10 DPR RI untuk lebih memprioritaskan isu ini, terutama mungkin dengan mengadakan rapat kerja dengan Mendikbudrismen untuk bisa berdiskusi dan berdialog lebih lanjut lagi mengenai model pembinaan semacam ini, komprehensif, yang tentunya sesuai tupoksi saya di tingkat nasional. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut pendidikan dan perlindungan anak itu berjalan sesuai aturan, tentu selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga prinsip pendidikan yang harus pro dan juga berpihak kepada tumbuh kembang anak bangsa Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Silahkan share di kolom komentar di bawah ini. Ya, itulah Banyak teman-teman yang kritikan dari Bang Farel. Ya, ini anggota RI, anggota DPR RI dari dapilnya. Kebetulan Jawa Barat ini dapilnya beliau, teman-teman ya. Pada intinya beliau itu terlalu ke materi gitu loh. Ada kenyataannya, prakteknya itu yang enggak semudah itu gitu loh. Pada intinya Kang Deddy Mulyadi itu tahu betul permasalahan di lapangan itu seperti apa gitu. Apalagi dia sampai udah menyebut penyakitnya itu apa, canduan game Mobile Legend sehingga begadang sampai malam, sehingga melawan orang tua, mabuk, tawuran, minum ciu, Simmer, sampai beliau berucap seperti itu tuh karena beliau tahu. Jadi Abang Farel ini kalau menurut saya terlalu kebanyakan materi lah, kebanyakan rapat-rapat apalah, pembahasan nggak jelas lah, yang kenyataannya pada pelaksanaannya itu nggak ada hasil. Dan ingat, orang Gubernur Deddy Mulyadi itu masuk ke kantor gubernur itu baru beberapa kali karena kebanyakan turun langsung ke lapangan. Atas kritikan Bang Farel ini, Om Jen selaku Bupati Purwakarta membalas, berarti bukan membalas apa, Om Jen ini menantang Bang Farel ini untuk datang langsung lah ke barak militer itu seperti apa sih pelatihannya. Teman-teman, kita langsung saja lihat video dari Jen ini selaku Bupati Purwakarta, teman-teman. Tua ataupun berbagai stakeholders lainnya, dan bukan melalui instansi militer. Ya ampun mas kan dapil sini, mendingan turun deh mas, mendingan lihat deh langsung deh daripada mas berwacana. Nah yang mas maksud tuh yang pro kontra, kekhawatiran tuh orang tua yang mana mas? Ini orang tuanya nitipin semua, seneng dititipin di sini. Nah gini deh mas, ini kan ada yang mau masuk lagi 30, kita bagi 2 aja deh mas. Mas 15 ya 15, yang 15 dengan cara mas, yang 15 kita lanjutkan dengan cara kita dibina di barak militer. Yuk Om Jen tantangin. Lebih baik action mas daripada terus kita bikin wacana ya. Jelas teman-teman, Om Jen menantang. Ada lagi nih yang 30 yang masuk, 15 mas yang ngurus, 15 kita yang ngurus, dengan diberi penataran di barak militer. Dan Om Jen sampai menyebutkan lebih baik action lah daripada banyak penyusunan rapat-rapat nggak jelas, nggak ada penyelesaiannya. Betul, kayak cuitan Bang Jen ini, tantangan Bang Jen ini, Bang Farel pun membalas lagi, bercuit lagi. Teman-teman, kita langsung saja lihat balasan cuitan dari Bang Farel terkait dengan Jen atau Bang Jen selaku Bupati Purwakarta, teman-teman. Kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Perihal isu
saya bahwa saya kontra terhadap sebuah kebijakan yang ada di dapil saya. Jadi saya anjurkan teman-teman semua kalau melihat video atau menerima pesan dibaca secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Pada prinsipnya, saya hanya ingin menyuarakan suara mereka yang memiliki pandangan berbeda mengenai program yang ada di dapil saya. Ambil saja itu sebagai bahan pertimbangan. Koreksi dan sempurnakan programnya. Saya kira saat ini kita tidak perlu berkompetisi di sini untuk menunjukkan siapa yang paling kerja, karena semua sudah ada porsinya masing-masing. Jadi kalau ada satu atau dua pihak yang merasa tersinggung, saya anggap mungkin mereka lagi banyak pikiran. Tapi jika saya rasa itu semua sudah dilengkapi oleh kepala-kepala daerah yang merasa tersinggung, good job, best of luck. Dan jika saya diundang, terutama yang ada di dapil saya, dengan Emang mau senang kondangan hati, harus saya akan diundang. hadir untuk melihat secara langsung seperti apa program itu. Jadi ditunggu undangannya ya. Satu hal lagi teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan kita semua di sini sudah menjadi pelayan masyarakat apapun lini dalam trias politikanya, baik kita di eksekutif, di legislatif, ataupun di judikatif. Saya sebagai anggota DPR RI memiliki tupoksi saya, salah satunya adalah mengawasi jalannya pemerintahan, baik pemerintah pusat ataupun sampai ke pemerintah daerah. Jadi saya juga berharap bagi teman-teman yang sekarang sudah menjabat atau menjadi pejabat untuk tidak anti kritik terhadap siapapun, baik masyarakat ataupun wakil rakyat, yang memang tugas kita adalah mengawasi jalannya pemerintah. Karena saya rasa ini untuk kita semua. Saya tidak menyindir satu atau dua pihak. Sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Have a good day semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah teman-teman alasan cuitan dari Feral kait tangan dari Bang Zen. Ya pada intinya Feral mengapresiasi, tapi gitu ada tapinya. Nah, yang bikin saya ngeganjel lagi, kenapa harus mesti tunggu diundang gitu loh? Itu kan dapil Bapak dan emang sudah tugas Bapak untuk mengawasi. Harusnya kalau emang ada yang ngejanggal atau ada yang janggal dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi, langsung saja turun ke lapangan. Woi, ada apa nih? Kok nggak ada rapat-rapatnya dengan kami? Turun saja, ngapain nunggu diundang? Emang mau kondangan Bapak? Intinya kalau emang ada yang ngejanggal, Bapak datang. Bapak perhatikan kegiatan apa saja yang dilakukan di barak militer. Mereka itu bukan untuk dilatih perang Pak, megang senjata, megang bom, enggak. Untuk dididik karakternya agar lebih baik lagi gitu loh. Teman-teman, langsung saja kita lihat video komentar dari para netizen terkait kritikan antara Bang Farel dan Om Zen tersebut, teman. Feral Bramasta mengkritik program Kang Deddy Mulyadi tentang pendidikan di barak militer. Gue nggak tahu ya ini videonya si Feral udah lewat di FYP kalian atau belum. Cuman yang belum, kalian bisa langsung nonton di channelnya PAN, Partai Amanat Nasional. Langsung aja ada videonya di situ. Di akhir videonya Feral Bramasta yang ada di akunnya PAN itu ya, Feral itu bilang, menurut kalian gimana? Silakan tulis di kolom komentar. Ya, ini menurut saya ya, dan saya nggak tulis di kolom komentar karena nggak cukup, jadi saya langsung bikin di video aja. Sebenarnya ya menurut gue pribadi, omongan-omongannya Feral Bramasta itu tidak ada yang salah, karena di videonya Feral itu dia itu menyebutkan beberapa teori ya, salah satunya juga teori psikologi. Tapi permasalahannya ya, di sini saya sebagai anak psikologi, saya menekankan bahwa teori itu bisa berbeda dengan kejadian yang ada di lapangan. Teori psikologi itu bersifat generalisasi, tapi dalam prakteknya, teori psikologi itu juga belum tentu bisa diterapkan di seseorang gitu loh. Jadi balik lagi, kalau cuma ngomongin teori doang, teori itu banyak banget, tapi balik lagi, untuk kerja nyatanya, ya mesti elu sendiri yang turun terjun langsung ke lapangannya. Lihat individu anak-anaknya seperti apa. Nah, ini netizen seorang psikolog aja ngerti teori itu belum tentu bisa diterapkan di kenyataannya. Di kenyataannya itu bisa berbeda dengan apa yang diterapkan di teori. Cocok diterapkan dengan teori yang mana, yang ini, yang itu, apa teori siapa, teori Carl Rogers atau teori siapa, Freud dan segala macam, itu beda-beda per individu. Menurut Feral Bramasta, kalau kita hanya menggunakan teori physical approach ya, itu hanya akan membentuk karakter anak itu menjadi keras, bukan jadi yang tangguh gitu. Well, omongannya Feral itu nggak salah, tapi balik lagi, harus terjun langsung ke lapangannya. Makanya ya, menurut gua, saran gua, Feral itu mesti terjun langsung ke lapangan sama seperti Kang Deddy Mulyadi
ya, yang selalu terjun ke lapangan, selalu meriksa, selalu ngecek anak-anak yang ada di barak TNI itu kondisinya seperti apa, ditanyain satu-satu, mau pulang apa betah di sini makanannya enak gak, tidurnya nyenyak gak, dan segala macamnya. Dan Feral tahu nggak kalau banyak anak yang lebih betah di barak TNI daripada pulang ke rumahnya? Tahu alasannya kenapa? Tonton sendiri deh, itu ada banyak banget kalau gue jelasin di sini kepanjangan. Dan kenapa yang dibahas sama Feral Bramasta itu hanya physical approach gitu loh, sedangkan dalam psikologi itu approachment itu nggak cuman fisik aja gitu loh. Kenapa langsung berpikiran pendekatan fisik gitu? Emang menurut Feral tuh di barak TNI itu mereka tuh diapain gitu? Ada psychodynamic approach, ada behavior approach, ada cognitive approach, Dengar ada tuh, Bang humanistic Farel. approach, ada sociocultural approach. Ada banyak dan itu harus diterapkan ke individunya masing-masing. Semua individu itu nggak bisa sama approach-nya. Bahkan ya dalam psikologi sendiri itu juga ada reinforcement atau penghargaan dan ada punishment atau hukuman. Ada positive reinforcement, negative reinforcement, positive punishment, negative punishment. Itu ada dalam psikologi. Berarti hukuman itu memang ada dalam psikologi nih Feral. Kalau Ngana ngomongin psikologi ya, saya balas menurut psikologi juga. Teori tanpa praktek itu sama aja nihil, Feral. Kalau cuma teori doang, semua orang itu bisa membuat teorinya masing-masing. Tapi begitu kita praktek terjun ke lapangan, nggak semuanya bisa diterapkan sesuai dengan teori gitu loh. Malah gue pribadi mikir gini ya, gimana kalau anak-anak yang di barak TNI itu duduk di DPR, nah yang di DPR itu dimasukin ke barak, biar tahu gitu loh di dalam barak TNI itu mereka disuruh ngapain aja tuh, biar tahu gitu, biar nggak cuma komentar aja menolak mengkritik kebijakan dari Gubernur Jawa Barat tuh, biar tahu gitu. Atau gini, Feral aja sendiri ya yang mendidik anak-anak nakal itu menurut teori yang benar menurut Feral. Makanya waktu itu gue pernah buat konten ya, konten tentang KDM Kang Deddy Mulyadi. Di situ ada yang bilang kalau Kang Deddy Mulyadi itu sejak menjabat itu tidak pernah datang ke kantor gitu, tidak pernah nyetor muka gitu ke kantor karena terlalu sering ke lapangan. Lah menurut saya bagusnya seperti itu. Ngapain lu duduk di kantor tapi lu nggak turun ke lapangan, jadi lu nggak tahu situasi kondisi di lapangan langsungnya itu seperti apa. Ya kayak Feral ini duduk aja di situ, nggak tahu tapi situasi kondisinya seperti apa. Bahkan ya di barak TNI itu ya yang gue baca-baca di situ tuh ada dokter, ada psikolog, ada guru biasa, ada guru ngaji juga. Kurang bagus apa ini program? Itu anak-anak yang biasanya di rumahnya nggak dikasih makan sampai kenyang sama orang tuanya, di barak militer, di barak TNI mereka bisa makan dengan kenyang. Yang biasanya di rumah mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak karena kedua orang tuanya selalu berantem, mereka di barak bisa tidur dengan nyenyak karena damai, aman, dan tentram. Ayolah Feral, Anda ini kan anggota DPR yang dipilih oleh rakyat. Ya sudah sepatutnya Anda turun ke lapangan, langsung berdialog dengan masyarakat gitu loh, langsung terjun gitu, mengetahui keluhan-keluhan masyarakat. Anda kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, turun terjun langsung lah ke lapangan berdialog. Jangan cuma mengkritik dan hanya tahu dari sosial media aja, turun langsung. Kelamaan kalau nunggu pakai teori sama diagnosa, ini kejadian-kejadian kayak gini ini udah lama. Saat ini tuh saatnya kita bertindak gitu, tindakan nyata, kerja nyata, bukan teori lagi. Jangan cuma rapat, terus tindakan nyatanya kagak ada. Ini permasalahan ini mau sampai kapan? Kang Deddy Mulyadi itu juga nggak sembarangan gitu, ciduk anak langsung masuk barak, ciduk anak masuk barak, enggak gitu. Tapi ini berdasarkan persetujuan orang tua si anak tersebut. Bahkan orang tuanya yang meminta ke Kang Deddy untuk memasukkan anaknya ke barak militer. Menurut gue sekian aja ya, maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kritik, saran, solusi yang ada dalam video saya ini bisa diterima dengan baik. Dan buat kalian yang masih mau berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Saya membuka dengan sangat lapang kolom komentar saya ini. Terima kasih. Maaf, saya ingin menanggapi salah satu anggota DPR Feral Bramasta, anggota DPR RI Komisi yang terhormat, PSKDM dan guru senior. Yang sudah 28 Ini seorang guru, teman-teman. Tugas sebagai guru, juga pernah jadi kepala sekolah selama 11 tahun dan mengalami rotasi rolling baik guru maupun kepala sekolah di 6 sekolah. Nah, tadi yang saya dengar dari salah satu anggota DPR RI Komisi 10 bidang pendidikan, mungkin semua sudah kenal dengan Farel Bramasta ya. Dengan sosok yang ganteng, dengan kalem, dengan memposisikan diri seorang anggota DPR yang mengerti tentang pendidikan dan tentang bagaimana tupoksi seorang guru. Apakah semua yakin dengan apa dia yang miliki untuk berada di Komisi 10? Silahkan komentar di kolom komentar. Cuma pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa apa yang dibicarakan, yang diomongkan oleh Mas Farel tersebut sangat-sangat benar. Kalau menurut teori kajian pendidikan, bagaimana cara menangani siswa dengan cara yang begitu elegan, dengan begitu tertata rapi, itu bisa dilaksanakan jika anaknya anak yang memang tidak bermasalah, dengan infrastrukturnya mungkin, sekolahnya yang bagus, orang tuanya mendukung. Saya yakin akan terbentuk sebuah karakter siswa yang sangat-sangat
cerdas, dan sangat-sangat luhur. Mungkin juga bisa ditambah dengan penyelenggara pendidikan, strukturnya, birokratnya tidak korupsi. Bisa saja, Farel, pendidikan kita tidak maju itu salah satunya karena tidak ada niat baik dari pejabat pemangku kependidikan, karena mereka mencari lahan, mencari cuan dari bidang pendidikan. Oke lah, itu mungkin hanya sebagai salah satu faktornya saja. Dan kita bahas lagi, kita kembali ke pembahasannya. Yang dilakukan oleh Kang Deddy itu adalah bagi siswa-siswa yang bermasalah, yang tidak bisa lagi ditangani oleh orang tua, bahkan oleh, saya yakin oleh KPAI, Kosmosam yang hanya cuap-cuap saja, atau pejabat negara atau kementerian yang hanya mengurusi kurikulum dan juga masalah kesejahteraan guru yang tidak ada habis-habisnya dengan berbagai aplikasi. Itu yang disebabkan oleh lingkungannya, baik keluarga maupun lingkungan yang lainnya, sehingga anak tersebut tidak bisa ditangani. Dan pendekatan Kang Deddy lebih hebat lagi dari apa yang Anda atau Mas sampaikan tadi. Itu sudah dilaksanakan oleh orang tua, mungkin merasa tidak bisa menangani anak tersebut, apalagi oleh guru. Ini yang saya sangat menyedihkan jika semuanya ditumpukan kesalahan itu terhadap guru. Gurulah yang tidak bisa menangani lah dan sebagainya. Bayangkan, saya sebagai kepala sekolah 11 tahun menangani siswa. Kalau sudah ada siswa yang bermasalah ataupun tidak masuk saja sekolah, itu pasti kami datangi ke rumahnya berkali-kali, sampai-sampai kita bosen, sampai-sampai mereka, aduh bagaimana Pak, ya udah, sampai kita maksimal menanganinya. Itu yang baru tidak masuk sekolah, apalagi yang terlibat dengan tawuran dan sebagainya. Mana bisa guru menangani hal yang seperti itu, apalagi dengan adanya undang-undang perlindungan anak. Guru berbuat baik saja disalahkan dan diadukan ke polisi. Betul. Nah, ini permasalahannya yang sudah mengakar dan tidak bisa lagi ditangani oleh siapapun, kecuali salah satu jalan, yaitu dengan cara seperti yang Kang Deddy laksanakan. Adakah opsi yang lain? Apalagi berupa kajian. Saya kira dari dulu itu sudah dikaji. Kementerian Pendidikan sudah beberapa kali kita memberikan seminar lah, webinar, guru-guru BK dikumpulkan lah di dinas, saya tahu itu. Jadi sekali lagi untuk Mas Farel, banyak-banyaklah belajar lagi, ngobrol lagi, datang lagi seperti Kang Deddy ke sekolah-sekolah, tanya ke gurunya, terus ke masyarakat, bagaimana sih? Jangan hanya pemikiran itu berdasarkan mindset yang Anda ketahui dan pahami saja. Nah itu, tolonglah Mas Farel, undang-undang semua itu udah kami melotok kok guru. Ya, sekali lagi mohon untuk tidak dikaji lagi, dukung KDM dalam melaksanakan kegiatan yang sekarang sedang dilaksanakan menuju khususnya Jabar Istimewa Indonesia Emas tahun 2045. Ya, itulah teman-teman video komentar dari para netizen, ya ini psikolog dan seorang guru. Mereka berucap dengan kompak teman-teman. Kalau teori yang diucapkan oleh Bang Farel itu emang benar kalau menurut teori, tapi kenyataannya kalau teori itu diterapkan sudah nggak sanggup, ya kita berubah dengan teori yang lain, dengan materi yang lain, konsep yang lain. Inilah gebrakan baru konsep dari Kang Deddy Mulyadi, pasukan dididik di barak militer. Di barak militer pun bukan untuk dilatih untuk perang, dilatih karakternya, mulai dari tidur, biasanya larut malam diatur dari jam 9 sampai jam 10 tidur, bangun jam 4, bangun sholat subuh, mandi, belajar ngaji. Dan di barak militer pun komplit, guru ada, psikolog ada, dokter ada, ahli gizi apalagi, makan nggak kurang tuh kadar gizinya. Oke teman-teman, mana menurut pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifnya. Salam netral asal